Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kebijakan-kebijakan Purbaya selama ini begitu kan banyak yang kemudian tidak suka, terutama orang-orang yang kemudian posisi nyaman begitu kan ya di era pemerintahan Jokowi pada waktu itu begitu. Saya rasa ya gebrakan dari Purbaya ini sudah mulai kelihatan sih sebenarnya orang-orang yang tidak bisa bekerja, orang-orang yang hanya memainkan anggaran, ya, orang-orang yang kemudian lambat untuk membelanjakan ya uangnya yang kemudian yang diberikan oleh Menteri Keuangan ya dan sebagainya. Ini menandakan bahwa sekarang ini banyak kritikan habis-habisan. Tidak hanya di kalangan BUMN, ya, di kalangan para gubernur ya mengkritik habis-habisan ya terkait dengan transfer ke daerah yang kemudian banyak yang ditolak begitu karena banyak yang dipotong oleh Purbaya ini. Ini salah satu kemudian menurut saya pribadi langkah Pak Purbaya sudah tahu begitu kan ya. Ini sudah sejalan dengan pemikiran-pemikiran Presiden Prabowo dan tidak hanya itu. Ya sekarang lagi rame soal kerap jatah makan bergizi gratis. Nah, sekarang ini ada sejumlah aliansi begitu kan ya mengatakan bahwa pejabat ya makan bergizi gratis atau BGN yang mundur sebelum dipecat oleh Prabowo. Ini banyak yang kemudian begitu kan ya mengatakan bahwa kerap minta jatah. Ada yang 30% dan lain sebagainya. Dan ini duit rakyat bos, bukan duitnya Prabowo. Dan kemarin saya menyambut seruannya Pak Purbaya. Apa dia bilang? Bahwa BGN adalah salah satu badan yang paling rendah penyerapan anggarannya. Artinya apa? Nggak bisa kerja ini orang-orang di sini. Gitu. Maka ini saya juga aneh nih ada tulisan ucapan selamat hingga punya otak orang-orang yang bikin tulisan ini. Ya kan? Orang nggak bisa kerja kok diucapin selamat. Gitu. Ini adalah hal yang perlu kita suarakan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tadi saya sebutkan namanya, kemudian saya sudah tembuskan ke BGN. Kenapa saya nggak tujukan ke sini? Saya kasih tembusan agar pesan moralnya sampai sebelum dipecat sama Bapak Presiden, mundur deh, gitu, ya, mundur deh. Kalau emang nggak bisa kerja, mundur, gitu, ya kan? Karena kasihan. Kita juga tidak menutup mata bahwa misalnya ada polemik jual beli titik, nepotisme dan lain sebagainya. Kita tidak tutup mata. Tapi dasar apa, pertimbangan teknis apa kebijakan rollback itu dilaksanakan. Kemudian mitra-mitra yang benar-benar bekerja dengan tulus ini terdampak, mengeluarkan biaya sampai pinjam ke bank. Kemudian kerjanya tim verifikator ini jahanam iblis ini, tim verifikator. Apa pekerjaannya? Memverifikasi calon mitra dari hotel ke hotel. Akhirnya nih gedung BGN sepi, tidak efisien. Buat apa mitra-mitra BGN itu diajak bertemu di hotel-hotel? Minta setoran enggak? Kan ini nggak betul gitu. Jadi itu tujuan kami datang ke sini. Kami ingin menyuarakan hal tersebut agar orang-orang yang di atas ini yang nama-namanya kami sebut, saya ulang lagi, Dadan Hidayana, Igor Pangaribuan, kemudian Ari Santoso, Rikola Fedri, Redi Hendra Gunawan, dan Ketua Pelaksana Verifikator dan sekarang sudah menjadi Wakabadan, Sodi Sonjaya. Mundur deh lupa deh, nggak bisa kerja lupa deh. Ya kan? Bang, munculnya nama dari BGN yang dituntut untuk mundur itu dari apa bang? Investigasi atau dari laporan? Jadi gini mas, jadi yang memegang akun untuk bisa menurunkan status kemudian menaikkan status ini orang-orang ini, nama-nama ini. Nah sehingga 6018 itu perlu kita pertanyakan. Kemudian statusnya diturunkan, apa dasar pertimbangan teknisnya? Jangan menjadi premanisme ketika diberikan kekuasaan. Habis itu orang disuruh ngadep, ujung-ujungnya naik ke atas minta jatah, tai kucing, gitu. Nggak ada urusan itu. Oke, bang. Kalau gitu kan ini kan banyak titik ya bang. Kalau ya. Apa ngeliat kan tadi ada ya mau jual beli titik lah segala macam lah ya kan seperti itu. Nah berarti kan ini kan ada dugaan juga. Bukan dugaan mbak, itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta, Rin. Coba kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang lagi datang di mitra, tanyain aja kalau dia pada mau jujur. Berapa tuh bayar satu titik? Gitu. Fakta itu, saya nggak bicara itu. Kalau dia bilang fitnah, laporkan saya. Ketua Umum, ya kan, Pak Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Saya cinta Bapak Prabowo, kenapa?
karena dia perhatian terhadap anak-anak bangsa yang sedang ingin melakukan pendidikan. Tapi monyet-monyet dan tikus-tikus yang lagi di sini nih, ini kurang ajar, harus segera turun. Jadi SMA masih ada permainan ya Bang, di semua daerah. Sangat ada permainan, makanya nama-nama ini kami juga menyurat, kami surat itu kemudian kami layangkan juga ke KPK, kami layangkan juga ke BPK, kami layangkan ke Kejaksaan untuk segera diperiksa, audit itu rekeningnya, gitu, 3 ke atas, 3 ke samping, 3 ke bawah. Kerap ada indikasi-indikasi premanisme dan sebagainya. Wah, ini ngeri, Bos. Kalau Pak Purbaya ini tahu begitu kan ya, maka kemudian yang terjadi di situ ya bisa saja makan bergizi gratis itu dipotong. Walaupun seperti Luhut ya, seperti pejabat-pejabat mereka begitu kan, ya geng-geng mereka begitu, ya apalagi Bahlil begitu kan ya, sudah mulai nampaknya sudah mulai mengkritik habis-habisan kepada Pak Purbaya ini. Karena Pak Purbaya mengatakan bahwa saya hanya percaya kepada Presiden Prabowo. Saya punya tanggung jawab kepada Presiden Prabowo. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Seperti Profesor Mahfud MD juga mendukung langkah Pak Purbaya ini karena sejalan dengan pemikiran-pemikirannya itu begitu. Walaupun ya begitu kan ya. Sekarang ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial bahwa Pak Luhut ya tetap ngotot ya, makan atau anggaran makan bergizi gratis ini jangan dipangkas ya, kata Luhut. Ini merespon soal bagaimana soal kebijakan-kebijakan Purbaya yang ada. Nah, salah satu yang kemudian sekarang ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial adalah ya soal makan bergizi gratis ini. Banyak yang kemudian dikritik habis-habisan begitu kan. Ini salah satu faktanya kemudian aliansi ini datang begitu kan ya ke kantor makan bergizi gratis di situ begitu. Wah, ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya ternyata ini sepi. Ini mana pejabat-pejabatnya katanya begitu kan ya. Ini sampai marah begitu. Artinya kebijakan Pak Purbaya ini sudah punya dampak begitu kepada orang-orang yang kemudian ya tidak bisa bekerja. Orang-orang yang hanya memainkan anggaran banyak tapi lambat begitu kan. Salah satunya yang kemudian menjadi gebrakan baru di situ adalah soal gubernur daerah begitu kan ya. Yang kemudian dipangkas begitu kan ya, transfer dari pusat ke daerah ini dipangkas begitu kan demi efisiensi waktu, demi efisiensi keuangan dan sebagainya, dan pada akhirnya banyak gubernur-gubernur yang datang begitu menggeruduk kantor Kemenko. Tapi Kemenko santai-santai aja karena sudah tahu polanya. Ya, kalau mereka punya kontribusi besar ya tidak lambat ya untuk membelanjakan APBN-nya dan sebagainya, saya kira ini bisa begitu. Makanya respon Pak Purbaya soal anggaran-anggaran ini ya banyak sekali begitu kan yang kemudian dipangkas. Salah satunya yang menjadi pertimbangan sekarang inilah makan bergizi gratis begitu kan ya, daripada uangnya nganggur ya mending ya dialihkan kepada yang lain. Saya kira ini langkah yang bagus juga begitu. Tapi hati-hati Pak. Hati-hati ya Pak Purbaya begitu kan ya. Bisa saja Pak Purbaya ini yang sudah diprediksi bahwa benar-benar pro terhadap rakyat ya, maka begitu kan ya, maka ini akan ada sesuatu yang bisa menggulingkan Bapak. Hati-hati itu Pak. Ya, para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar ya, ini bisa saja Bapak digulingkan. Hati-hati betul. Saya memprediksi kalau patoh pada hakikatnya nanti begitu Pak Purbaya ini begitu kan ya, kuat dalam segi ini ya, dalam segi bermanuvernya begitu, saya kira tidak begitu. Saya kira tidak bisa digulingkan. Karena apa? Tergantung dari Presiden Prabowo. Kalau banyak yang mendesak Presiden Prabowo kan tidak mungkin sewaktu-waktu ya Pak Purbaya ini digulingkan begitu. Nah, manuver kebijakan ya Menko Purbaya ini sangat populis ya, dan menurut saya pribadi pro terhadap rakyat begitu. Seperti meringankan beban pajak rakyat, menghapus PPh buruh atau pekerja kecil yang beberapa sektor tertentu. Nah, ini bisa saja begitu kan. Bisa saja ini bagian bagian dari strategi Pak Purbaya begitu untuk bekerja ya pro terhadap rakyat. Tapi hati-hati betul Pak. Ya, hati-hati betul, jangan sampai ini nanti begitu kan ya, nanti menciptakan dinamika kekuasaan yang rawan yang di internal pemerintahan. Ya, terbukti begitu kan. Ya, kita lihat saja, ya terbukti pagi-pagi sudah banyak kritikan kepada Pak Purbaya begitu. Ya, dengan santainya Pak Purbaya, dengan style koboynya begitu kan ya. Bisa saja ini akan menjadi menjadi
peluru begitu kan ya, peluru fiskal dan moneter begitu secara presisi pada sasaran yang tepat. Salah satunya mereka ke siapa? Ke orang-orang para oligarki, ke orang-orang yang kemudian hanya bermain sana sini begitu kan. Ya kita lihat saja di era kepemimpinan Jokowi begitu kan. Ya banyak sekali pada akhirnya kritikan-kritikan itu ngeri-ngeri sedap begitu. Nah, salah satu yang kemudian disorot di situ adalah sekarang ini Pak Purbaya ini harus benar-benar hati-hati begitu kan. Takut sewaktu-waktu nanti begitu kan ya. Ya bisa saja menjadi menjadi blunder kepada dirinya sendiri. Ini banyak sekali yang kemudian kritik habisan. Salah satu misalnya ini, Pak Purbaya ya akan mengurangi belanja wapres untuk pencitraan seperti bapaknya. Mau tak mau ya ini merogoh dari kantong para oligarki itu pun kalau masih percaya. Apa maksudnya ya? Karena yang pegang kendali Prabowo, pupus harapan 2 periode Gibran. Oh ya. Ya kita tunggu sajalah begitu kan. Ya mungkin sangat tepat sekali Presiden Prabowo ini yang menempatkan posisi Menkau ini ya, Menteri Koboi ini ya, Menteri Pak Purbaya ini begitu kan ya, untuk bisa yang membersihkan orang-orang atau termol-termol geng Solo yang bisa bermain begitu. Jadi jangan kita lihat bahwa ini masih banyak nuansa-nuansa yang bersih begitu kan ya. Tapi dengan kebijakan Pak Purbaya ini justru orang-orang para termol atau geng Solo ini sudah muncul begitu kan ya. Bisa saja ini nanti Pak Purbaya yang kemudian dicap sebagai Menteri Koboi ini bisa saja blunder begitu. Jangan lalu kemudian pada akhirnya main dua kaki begitu kan. Jangan seperti itu. Fokuslah kepada Presiden Prabowo. Karena posisi Presiden Prabowo hari ini menampakkan Pak Purbaya sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo itu sendiri. Benar nggak begitu? Ini masih banyak komentar-komentar dari netizen. Ini Pak Purbaya nampaknya harus berguru lagi pada para begawan begitu kan ya, dan suhu yang telah teruji memiliki kedikdayaan ilmu politik ya, seperti Profesor Mahfud MD, seperti yang lain begitu kan. Saya kira ini langkah yang bagus. Walaupun Pak Purbaya pernah dikritik begitu kan, disindir keras begitu kan, mulai dari mulai dari kebijakan-kebijakan BUMN, mulai kebijakan-kebijakan secara fiskal dan moneter ya, mulai kebijakan-kebijakan yang kemudian diterapkan kepada rakyat. Saya kira ini banyak hal yang kemudian ada orang yang mungkin dugaan saya, ada orang yang ingin nantinya akan bisa diacak-acak begitu kan ya. Ya dengan berbagai isu-isu yang lain begitu, banyak sekali, karena di negara kita ya masih menggunakan hal-hal seperti itu begitu. Nih, makanya yang jadi pertanyaan bukan kesusahan kinerja beliau, tapi ketahanan beliau, sebab beliau ya berenang di arus yang deras. Wah, ngeri. Hati-hati Pak ya. Ini karena memang lihat saja begitu kan ya. Politik dari Pak Purbaya kan ceplas-ceplos begitu kan ya. Ceplas-ceplos sana sini, yang penting yang penting membenarkan bahwa dirinya itu benar-benar terhadap rakyat begitu. Saya salah satu mungkin kita lihat saja makan bergizi gratis ini masih belum maksimal begitu kan ya, masih belum maksimal. Nah, kalau kita kembali ke yang tadi begitu kan, yang kemudian dianggap bahwa kerap minta jatah begitu, bahkan ketua aliansi ini mendesak beberapa pejabat yang harus mundur begitu kan ya, karena ini sebagai pilar utama begitu yang kemudian menjaga bagaimana makan bergizi gratis itu berjalan dengan lancar. Nah, ketua umum aliansi pemantau program badan gizi gratis ini sudah ada begitu. Sudah ada sekarang pemantaunya begitu kan ya. Nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana, tapi yang jelas muncul narasi-narasi di berbagai media sosial seperti ini begitu. Ini Ahmad Yazid ya, ini meluapkan kemarahan dan kekecewaan ya secara terbuka terhadap dengan praktek curang dan penyalahgunaan wewenang di tubuh ya makan BGN ya. Dalam pernyataan yang kini viral sebagai platform media sosial begitu kan, di video Yazdi menuntut 6 pejabat BGN ya, termasuk salah satu yang kini menjabat wakil kepala badan, untuk segera mengundurkan diri sebelum dipecat oleh Presiden Prabowo. Ada apa begitu kan? Ya karena kabarnya ada masih banyak preman-preman ini, preman itu begitu, masih minta jatah ini, minta jatah itu dan sebagainya. Mungkin ini tidak begitu efektif begitu kan ya. Dan pada akhirnya kenapa Pak Purbaya ini ngotot sekali untuk memangkas atau mengefisiensi atau mengambil uang begitu kan, yang ada ya, makanya dimakan bergizi gratis, karena ya
kinerjanya kurang sat begitu, kurang cepat begitu. Saya kira ini nanti mungkin Pak Purbaya tetap mengambil langkah itu begitu untuk menjaga bagaimana stabilitas politik Prabowo, stabilitas demokrasi kita begitu agar tetap terjalan. Saya yakin dan saya yakinnya ini banyak persoalan-persoalan yang harus kita lakukan begitu kan. Dan tidak hanya itu begitu. Menteri Keuangan Pak Purbaya ini begitu kan ya, soal menanggapi banyak ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, seperti misalnya begitu kan ya Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar anggarannya begitu kan program makan bergizi gratis itu tidak dipotong. Saya kira menurut Pak Purbaya ini begitu kan ya, ini kan sudah kelihatan. Ya, mana yang kemudian penyerapan yang semaksimal mungkin. Kalau penyerapannya hanya 20 triliun misalnya begitu kan, maka kemudian kan dipastikan bahwa ini kan kurang berjalan begitu kan, kurang semaksimal mungkin untuk melakukan bagaimana terobosan baru itu begitu. Nah, saya meyakini betul bahwa kebijakan Pak Purbaya ini saya kira ini langkah yang bagus begitu sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo. Tapi perlu hati-hati Pak. Ya perlu hati-hati betul begitu. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa bisa saja ya manuver-manuver sana sini pada akhirnya main dua kaki. Dan pada akhirnya Pak Purbaya ini tidak gentar meski dirinya mendapatkan peringatan dari Ketua Ekonomi Nasional, dari Luhut Binsar Panjaitan ya. Bahkan ia tidak mengambil untuk tidak mengambil makan bergizi gratis begitu kan ya, yang sisa 2025 ini. Nah, ini kalau ini tidak terpakai semua, ini akan diambil kabarnya begitu. Ini bagus. Bagus bro begitu. Kalau nanti ini tidak diambil, tidak semaksimal mungkin, wah, makanya ini akan menjadi evaluasi besar ya kepada makan bergizi gratis begitu, yang kemudian masih belum tersalurkan semaksimal mungkin. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Pak Purbaya ini bisa mengatasi semua begitu. Dan bahkan dengan segala kebijakan fiskal dan moneter ini justru ini mendorong bagaimana begitu kan ya stabilitas ekonominya begitu kan, ini lancar begitu. Artinya ekonominya cepat begitu untuk melakukan bagaimana dengan adanya kebijakan yang baru ini, maka orang-orang yang tidak bisa bekerja keteteran di situ begitu. Mau tidak mau harus bergerak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.